Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah pengenalan komputasi, kelas 29, tugas besar pengenalan komputasi analisis data. Kami beranggotakan, Saya Rauna Kamelia Rahma. Nama saya Kendra Ananditya Chandra Kiran. Saya Listiani Rahayu. saya Masratul Heriah. Dan saya Lala Auliana. Berikut adalah dataset yang akan kami analisis. Yang pertama adalah charging EV dataset, yang kedua adalah IoT sensor environmental data, yang ketiga adalah vital food cost dataset. Yang pertama, yaitu charging EV dataset akan dijelaskan oleh Kendra dan Disa. Silakan. Jadi yang pertama ada deskripsi data dari charging EV dataset, yaitu yang pertama ada isi data, itu mengenai informasi pengisian daya kendaraan listrik di tempat kerja. Selanjutnya ada lokasi pengambilan data. Pengambilan data ini dilakukan pada fasilitas pengujian di beberapa bagian Departemen Energi Amerika Serikat. Selanjutnya adalah detail data. Terdiri dari 3.395 kolom, sesi pengisian daya dari 85 pengemudi electronic vehicle atau EV dengan penggunaan berulang di 105 stasiun di 25 lokasi berbeda. Selanjutnya tujuan itu untuk melakukan eksperimen di lapangan dan mengetahui norma dan etika pengisian kendaraan listrik di tempat kerja. Selanjutnya adalah karakteristik data. Karakteristik data ini terdiri dari 14 atribut, yaitu yang pertama ada session ID, kemudian ada KWH total, ada dollars, created, ended, start time, and time. Pada page ini terdapat karakteristik data atribut sisanya, yaitu ada charge time hours, weekday, platform, distance, user ID, session ID, dan location ID. Sama seperti halaman sebelumnya, sebagian besar dari atribut ini menggunakan fungsi sorting pada spreadsheet tool. Untuk statistik data, yang pertama ada sampel data. Berikut adalah beberapa baris sampel data yang telah diurutkan berdasarkan tanggalnya. Lihat, sampel datanya ada cukup banyak, 24 kolom dan hingga 3.300-an baris. Kedua, ada statistik data kuantitatif. Ini statistik datanya dapat dicari menggunakan Excel tool untuk menampilkan beberapa jumlah data, rata-rata nilai, maksimum, minimum, lalu frekuensi data muncul, standar deviasi untuk setiap harinya. Yang pertama ini ada KWH total, dapat terlihat ada untuk setiap harinya. Lalu untuk dollars dan charge time hours juga dapat terlihat untuk setiap harinya. Lalu visualisasi data, yang pertama adalah perbandingan kategori. Pada perbandingan kategori ini membandingkan nilai-nilai dari suatu variabel yang bersifat kategorikal. Yang pertama adalah perbandingan kategori KWH total dan charge time hours yang menggunakan grafik area. Lanjut. Lalu ada perbandingan kategori KWH total dan dollars yang menggunakan grafik clustered bars. Lalu ada perbandingan kategori charge time hours dan dollars yang menggunakan grafik line width markers. Yang kedua ada penampilan perubahan terhadap waktu. Pada grafik ini menampilkan data dalam suatu periode waktu untuk menemukan tren atau perubahan terkait waktu. Yang pertama ada KWH total terhadap waktu. Di sini saya menggunakan grafik line. Lanjut. Yang kedua adalah charge time hours terhadap waktu. Saya di sini juga menggunakan grafik line. Yang ketiga, ada penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Pada bagian ini saya menggunakan tree map. Yang pertama adalah data KWH total. Di sini saya menggunakan tree map dapat terlihat dengan hierarkinya. Yang pertama adalah facility type, lalu weekdays, lalu KWH totalnya. Lanjut. Yang kedua adalah hierarki data charge time hours, sama menggunakan tree map dengan hierarkinya facility type, weekdays, lalu charge time hours-nya. Yang terakhir adalah plotting relations. Pada grafik ini dapat menunjukkan hubungan antara data atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Yang pertama adalah korelasi antara KWH total dan charge time hours. Saya menggunakan grafik scatter plot. Lanjut. Lalu ada korelasi antara KWH total dan dollars. Saya juga menggunakan grafik scatter plot. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan di bagian korelasi data. Lanjut. Pada bagian korelasi data terdapat 3 kurva, yaitu terdapat hubungan antara KWH total dengan dollars, KWH total dengan charge time hours, dan juga dollars terhadap charge time hours. Ketiganya bernilai positif sehingga ketiganya berkorelasi berbanding lurus atau linear. Baik, selanjutnya adalah dataset IoT sensor environmental data akan dijelaskan oleh Listi dan Lala. Silakan. Oke, next. Untuk deskripsi data,
IoT Sensor Environmental Data ini merupakan kumpulan data yang berisikan informasi mengenai pengukuran parameter lingkungan dari berbagai sensor IoT. Tujuan utama dari data ini adalah untuk memantau dan menganalisis kondisi lingkungan secara real-time untuk tujuan penelitian, pemantauan kualitas udara, peramalan cuaca, dan manajemen sumber daya alam. Informasi yang ingin diketahui meliputi perubahan suhu, kelembaban, dan indeks panas dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah tampilan data bagian awal. Ini terdapat 3.385.873 baris yang termasuk satu baris judul dan 385.872 kolom. Oke, next. Oke, jadi karakteristik dari setiap atribut pada dataset ini ada 4. Yang pertama itu ada waktu, yang jenisnya adalah kategorical nominal menggunakan fungsi sorting. Lalu ada indeks panas, next. Yang ketiga kelembapan, dan yang keempat suhu. Dan untuk ketiga karakteristik terakhir ini sama-sama memiliki jenis kuantitatif dan menggunakan fungsi average, maksimum, dan minimum. Dan juga minimum. Lanjut. Oke, untuk statistik data yang pertama itu ada sampel data, berikut adalah sampel data dari beberapa baris pertama. Yang kedua adalah statistik data kuantitatif, yaitu kita mencari jumlah data, rata-rata, standar deviasi, persentil, 10%, 25, 50, 75, dan 90%, nilai maksimum serta minimum. Ini merupakan histogram, yaitu gambaran visual tentang bagaimana data tersebar di seluruh rentang nilai. Baik, untuk visualisasi data pada dataset yang kedua ini, yang pertama itu ada perbandingan kategori. Di sini menggunakan bar chart. Lalu bisa dilihat seperti pada grafik bahwa heat index tertinggi ada pada Mei dan heat index terendahnya ada pada bulan Januari. Lanjut. Lalu yang ini, yang sebelah kiri itu bar chart untuk rata-rata humidity, dan yang sebelah kanan itu adalah bar chart untuk rata-rata temperatur untuk setiap bulannya. Lanjut. Visualisasi data yang kedua, kami menggunakan line chart. Yang pertama itu line chart untuk rata-rata heat index terhadap waktu. Bisa dilihat seperti pada PPT. Dan untuk yang sebelah kiri itu humidity, dan yang sebelah kanan rata-rata temperatur terhadap waktu. Kami juga menggunakan line chart untuk keduanya. Lanjut. Visualisasi data yang ketiga itu jenis penampilan hierarki dan juga hubungan keseluruhan bagian. Kami di sini menggunakan pie chart untuk membuat grafiknya. Nah, lalu yang ini sebelah kiri itu untuk rata-rata humidity dalam bentuk persentase, dan yang sebelah kanan itu untuk rata-rata temperatur. Lanjut. Visualisasi data yang keempat ini plotting relationship. Kami menggunakan scatter plot. Di sini yang sebelah kanan bawah itu untuk heat index dan juga kelembapan. Lalu yang sebelah kanan atas itu perbandingan temperatur dengan heat index, dan yang sebelah kiri itu perbandingan antara temperatur dengan kelembapan. Oke, untuk korelasi data yang pertama adalah korelasi antara indeks panas dengan kelembaban. Dilihat dari grafik bahwa indeks panas dengan kelembaban terlihat tidak berkolerasi karena titik-titik tersebar, tapi sesuai data statistik antara indeks panas dengan kelembaban ini berkorelasi negatif sedang walau tidak signifikan, itu dengan nilai negatif 0,4 sekian ini. Yang kedua adalah korelasi antara indeks panas dengan suhu, itu menghasilkan nilai bernilai 0,993439683 atau mendekati angka 1. Ini berkorelasi sangat tinggi dan berkorelasi positif karena terlihat bahwa titik-titik ini menuju ke arah atas. Yang ketiga adalah korelasi antara kelembaban dan suhu. Ini berkorelasi negatif sedang dengan nilai negatif 0,527. Bisa dilihat di grafik ini bahwa titik-titik ini dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Iya, kurang lebih sama. Tidak ada data yang tidak sesuai. Jadi pada data ini tidak dilakukan lagi data cleansing. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah analisis data vital food plus dataset yang akan dijelaskan oleh saya dan Radla. Bagian deskripsi data,
Informasi ini mengenai harga rata-rata bulanan untuk 4 jenis bahan pangan penting di 5 negara dalam 5 tahun berbeda. Nah, tujuannya untuk membandingkan biaya hidup, menilai tren ekonomi, dan memahami variasi dinamika harga pangan di berbagai wilayah. Karakteristik dari setiap atribut atau kolom yang terdapat dalam data Vital Food Cost Dataset ini adalah yang pertama country atau negara, yaitu berupa Australia, Jepang, Kanada, Afrika Selatan, dan Swedia. Selanjutnya adalah year atau tahun berupa skala dari tahun 2018 sampai 2022. Selanjutnya adalah month atau bulan berupa skala dari bulan 1 sampai 12. Selanjutnya adalah food item, yaitu berupa bahan pangan bridge atau roti, milk atau susu, atau telur, dan potatoes atau kentang. Selanjutnya adalah unit of measurement berupa 1 liter untuk susu, loaf untuk bridge, carton of 12 untuk eggs, dan 1 kilo untuk potatoes. Selanjutnya adalah average price atau harga rata-rata bahan pangan dari masing-masing negara. Selanjutnya adalah currency atau jenis mata uang, yaitu berupa AUD, KR, JPY, ZAR, dan CAD. Selanjutnya adalah price in USD atau harga pangan dalam USD di masing-masing negara. Selanjutnya adalah availability atau ketersediaan bahan pangan, yaitu berupa angka. Selanjutnya adalah quality atau kualitas bahan pangan berupa opsi high atau medium. Selanjutnya adalah statistik data. Yang pertama adalah sampel data. Berikut adalah sampel data dari beberapa baris pertama data yang diurutkan dari tahun pertama dan bulan pertama pada masing-masing negara. Selanjutnya adalah statistik data kuantitatif. Statistik untuk data kuantitatif ini dapat dicari dengan Excel tool untuk menampilkan jumlah data, rata-rata, standar deviasi, persentil, nilai maksimum, serta minimum dari data. Ini adalah untuk jenis bridge atau roti secara keseluruhan. Selanjutnya adalah ini untuk jenis milk atau susu secara keseluruhan. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah untuk jenis telur atau eggs secara keseluruhan. Selanjutnya adalah untuk jenis potatoes atau kentang secara keseluruhan. Selanjutnya untuk statistik data, ini adalah distribusi frekuensi untuk country atau negara, itu semua memiliki porsi yang sama. Begitupun juga dengan yang lain. Data ini memiliki 1.200 baris yang merupakan perkalian dari 5 jenis negara, dikali 5 jenis tahun, dikali 12 bulan, dan dikali 4 jenis bahan pangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait visualisasi data. Yang pertama ada penampilan perbandingan kategori. Di sini saya menggunakan diagram batang. Untuk diagram batang yang pertama, di sini saya membandingkan total average price food item di Jepang pada tahun 2018 dan hasilnya menunjukkan bahwa harga potatoes di Jepang pada tahun 2018 merupakan harga pangan termahal. Sedangkan untuk diagram di sebelah kanan, saya membandingkan total harga susu di setiap negara selama 5 tahun. Pada diagram tersebut, didapatkan hasil bahwa harga susu di Kanada selama 5 tahun ini merupakan harga susu termahal dibandingkan negara yang lain. Selanjutnya, penampilan perubahan terhadap waktu. Di sini saya menggunakan time chart. Yang pertama, membandingkan harga telur di kedua negara selama 5 tahun. Hasilnya, harga telur di Australia lebih mahal dibandingkan harga telur di Jepang. Dan kenaikannya pun di Australia sangat memiliki perbedaan yang sangat jauh. Yang sebelah kanan, di sini saya membandingkan harga food item di South Africa selama 5 tahun. Dan hasilnya menunjukkan harga telur di Afrika selama 5 tahun lebih mahal dibandingkan harga pangan lainnya. Untuk visualisasi data yang ketiga adalah penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian. Di sini saya membandingkan total average price pada item di setiap negara pada tahun 2022 dan hasilnya menunjukkan bahwa di Sweden dan Kanada memiliki presentasi yang sama, yang artinya kedua negara tersebut memiliki harga pangan termahal. Dan untuk di sebelah kanan, saya membandingkan harga potatoes di dua negara pada tahun 2021 yang hasilnya bahwa Kanada memiliki harga potatoes lebih mahal dibandingkan dengan Sweden itu. Untuk selanjutnya akan menjelaskan tentang korelasi. Yang pertama adalah korelasi antara average price dengan harga dalam USD. Saya mendapatkan nilai 0,99 dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa berbanding lurus. Ketika harga average price naik, berarti harga di dalam USD akan ikut naik. Yang kedua, korelasi antara average price untuk roti dan bulan di tahun 2018. Di sini menunjukkan hasil yaitu 1, berarti korelasi berbanding lurus. Jadi seiring bertambahnya bulan, average price itu semakin naik. Dan yang terakhir, cleansing data. Untuk data kami kebetulan sudah bersih, tidak ada kesalahan yang menyebabkan analisis menjadi tidak tepat, sehingga tidak dibutuhkan lagi cleansing data. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.